Mereka tahu dari mana sih sehingga dimobilisasi? Mereka bilang dari akun blog pelajar politik pelajar ya. Jadi ada juga khusus akun-akun yang memang mengkoordinir para pelajar. Itu Bang Eman. Jadi dan hasil kolab tunggu dulu. Enggak, ini tunggu framing, dulu. Ini framing jahat. Tunggu dulu, ini Saya, pendapat saya. Anda nanti berpendapat. Silakan Anda berpendapat. Ini saya berpendapat dulu. Anda katanya berdemokrasi tapi Anda tidak siap untuk mendengarkan pendapat orang. Enggak, tunggu dulu. Tidak ada mobilisasi, tidak ada mobilisasi itu. Jadi tunggu dulu, Mas. Jadi Bang Aiman, setelah 765 orang ini ditanya oleh penyidik, karena itu kan ranahnya pokok perkara. Ini masih kita. Itu masuk pokok perkara itu. Iya, itu bukan di tahapan saat ini kan masih menguji tahap prosedural administrasinya, syarat formilnya. Apakah memang pihak kepolisian dalam hal ini penyidik melakukan pelanggaran prosedural kan gitu. Sesuai dengan yang telah dilakukan oleh para penasihat hukum kan sudah diuji di pengadilan. Artinya tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh penyidik. Itu membuktikan bahwasannya yang disampaikan oleh Asminawati tersebut bahwasannya tidak menghormati undang-undang katanya. Saya kira itu sangat keliru sekali ya. Karena apa? Karena ini sudah melalui proses pengujian yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi kalau dibilang penyidik itu tidak taat kepada hukum dan tidak taat kepada aturan, saya kira harus dibuktikan yang tidak taatnya yang mana gitu loh. Terus tadi disebutkan misalnya ada anak di bawah umur, di bawah usia 18 tahun yang kemudian diperiksa sebagai saksi tanpa didampingi oleh pengacara. Bukan yang melakukan oleh siapapun bahkan. Ini kan yang melakukan aksi demonstrasi itu bukan hanya berbicara 1-2 orang. Oke. Yang diamankan saja Bang Aiman, bayangkan saya 765 orang banyaknya. Betul. Dan semua itu salahnya Pedro. Tunggu dulu Mbak ya. Tadi saya diam ketika Mbak bicara. Nah, dari 765 ini penyidik mau nanya kepada mereka ini, ya kan? Mereka tahu dari mana sih sehingga dimobilisasi? Mereka bilang dari akun blog pelajar politik pelajar, ya. Jadi ada juga khusus akun-akun yang memang mengkoordinir para pelajar. Itu Bang Eman. Jadi dan hasil kolab tunggu dulu. Ini framing jahat. Tunggu dulu, ini pendapat saya. Anda nanti berpendapat. Silakan Anda berpendapat. Ini saya berpendapat dulu. Anda katanya berdemokrasi tapi Anda tidak siap untuk mendengarkan pendapat orang. Enggak, tunggu dulu. Tidak ada mobilisasi, tidak ada mobilisasi itu. Tunggu dulu, Mas. Jadi Bang Aiman, setelah 765 orang ini ditanya oleh penyidik, maka disimpulkan bahwasannya mereka mendapatkan informasi dan ajakan melakukan tindakan-tindakan itu dari akun media sosial yang saya sebutkan tadi, ya. Ada beberapa akun media sosial seperti tadi blog politik pelajar dan lain-lainnya. Sehingga dari yang ditemukan dari 765 orang ini, ya, penyidik melakukan penyelidikan. Di siapa ini pemiliknya kan gitu. Ditemukanlah para tersangka ini. Blog politik pelajar itu bagian dari yang aktivis-aktivis ini. Begini, blog politik pelajar itu dia akun yang berkolaborasi. Tapi apakah blog politik itu adalah aktivis ini, kami juga tidak tahu. Dan Del Pedro yang mengoperasikan? Tidak, Del Pedro hanya bertanggung jawab terkait dengan Lokator Foundation bersama dengan Mujafar Salim. Artinya mereka berkolaborasi berarti turut serta di dalamnya kan gitu. Kenapa mereka berkolaborasi terhadap akun-akun tersebut kalau memang tidak kenal dengan blog politik pelajar? Itu loh. Jadi gimana? Jadi ya katanya kan dia tidak tahu nih masalah blog politik pelajar itu. Untuk si orang-orang ini yang ditangkap, ratusan orang ini ditanya, kalian tuh buat kerusuhan dari mana? Iya. Oh, saya terinspirasi gitu kurang lebih. Atau saya tahu dari itu ajakan itu. Tahu dari ajakan daripada blog akun media sosial politik pelajar tadi. Isinya apa? Nah, isinya itu ya untuk melakukan aksi demonstrasi ya dan lainnya. Ada lagi demonstrasi nggak salah tapi. Hah? Demonstrasi nggak salah. Iya, demonstrasi tidak salah, tapi pelaksanaannya ini ya yang menyebabkan negara mengalami kerugian 900 miliar Bang Aiman. Bukan, kalau itu tanggung jawabnya nggak ke klien kami. Tunggu dulu. Ya. Nggak, ini kan kita berdiskusi kasus klien kami. Di mana Anda mengatakan bahwa itu tidak tanggung jawab bukan di klien Anda? Ya. Bagaimana mungkin klien kami disuruh bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi? Karena pertanyaannya mengajak demonstrasi itu bukan perbuatan melawan hukum. Mengenai pertanggungjawaban nanti Anda buktikan di pengadilan nantinya dalam perkara. Dalam prapit ini kita membahas syarat formilnya. Apakah penyelidik melakukan pelanggaran atau tidak? Mobilisasi itu tidak benar. Bukan. Anda menyesatkan publik kalau informasi yang didapatkan, ya informasi yang didapatkan dari 765 ini diduga keras dari blog politik pelajar ini, ya.
melakukan ajakan-ajakan yang bersifatnya menghasut. Itu pokok perkara. Itulah kan? makanya itu pokok perkara kan? Ya, tapi kan kita berbicara secara formil tadi dari 760 kan ditanya kenapa ini klien saya dimintai pertanggungjawaban dan lain-lain. Bukan polisi ujuk-ujuk langsung menetapkan dia tersangka dari rangkaian penyelidikan yang ada dan yang diamankan dari 765 tadi. Bayangkan Bang Aiman dari aksi yang terjadi tersebut kita nggak melihat apa dampak yang ditimbulkan terhadap aksi tersebut. Mungkin bisa diputar dulu nih dampak yang ada di video yang telah saya kirimkan tadi. Iya. Oke. Tolong diputar sambil menunggu. Tapi kalau seandainya gini, ini saya belum mendapatkan apa yang kemudian Anda sampaikan. Kalau seandainya mengajak demonstrasi di mana pidananya? Yes, mengajak demonstrasi bukan suatu persoalan, tapi akibat daripada ajakan tersebut menimbulkan pelanggaran hukum wajib diminta pertanggungjawaban. Jadi misalnya hukum. ada seseorang mengajak, yuk kita demonstrasi. Ternyata demonstrasi itu ricuh, berusuh. Bahkan luar biasa gitu, ada bakar-bakar dan sebagainya, mungkin ada korban juga di sana. Jadi yang mengajak demonstrasi pertama kali dia terkena pidana. Oke, jadi ujuk-ujuk itu dari polisi kan penyidik di sini berdasarkan putusan pengadilan bahwasanya bukan hanya di tanggal 27-nya tapi dia rentetan 27, 28, 29. Jadi ada perbuatan peristiwa yang berulang-ulang. Di situ. Jadi sehingga penyidik meminta pendapat dari ahli pidana, ahli bahasa dan ahli ITE atas ajakan-ajakan tersebut. Apakah ada muatan pidana atau tidak? Sehingga ditetapkanlah tersangka Bang Aiman. Walaupun beberapa kali ajakan itu hanya demonstrasi tulisannya. Bukan hanya demonstrasi aja, ada beberapa narasi-narasi yang memang sudah tersebar didapatkan oleh penyelidik dari hasil penyidikan itu yang berpotensi mengarah kepada kerusuhan. Yang sifatnya ajakan yang anarkis sifatnya lah. itu nanti akan dibuktikan di pengadilan, bukan di sini gitu loh pengujiannya. Ya begini Bang Aiman. Gantian ya, saya berarti sekarang bicarakan. Silakan. Sebenarnya Bang Pitra ini baru membuktikan bahwa pokok perkara itu berkontribusi nyata kepada prosedural yang dilakukan. Pertanyaannya kan deliknya aja ini udah problematis menurut kami. Karena apa? Delik ini delik material. Ini yang lupa dan luput dari diskusi dengan Bang Pitra tadi. Delik material itu harus clear loh sebab akibatnya. Di sini ada Prof Gayus sebagai hakim yang kemudian juga pasti paham soal ini. Yang mau saya sampaikan adalah jangan kemudian perbuatan ini bukan perbuatan yang melawan hukum dialamatkan kepada klien kami. Itulah kemudian kami sebut kriminalisasi. Nggak ada loh delik melawan hukum di sini. Itu satu. Yang kedua, berbicara... Tidak ada delik melawan hukum di sini? Tidak ada. Jadi ajakan hanya demonstrasi, tidak ada ajakan anarkis dan seterusnya? Betul. Makanya yang kami sampaikan, tadi disampaikan oleh Bang Pitra, saya klarifikasi. Tidak ada mobilisasi untuk kemudian mengarahkan kelompok tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum, misalkan merusak, melempar, mencuri, itu tidak ada. Sama sekali Anda pastikan tidak ada itu? Betul, klien kami, kalau yang lain kami tidak bisa pastikan, tapi ada 4 orang betul, klien kami misalkan Del Pedro Muzaffar itu dia dalam kerangka sebagai pembela HAM, dia sebagai aktivis yang kemudian bekerja melakukan tugas-tugas advokasi. Del Pedro itu sebelum ditangkap bahkan dia mengadvokasi anak-anak yang kemudian ditangkap secara sewenang-wenang. Yang bahkan anak-anak KJP-nya itu dinarasikan di media ingin dicabut. Itu diadvokasi. Alhamdulillahnya berhasil advokasi yang dilakukan oleh dia. Nah, maksud saya adalah Mas Aiman, jangan kemudian kita di sini bermain insinuasi. Apa yang dilakukan Bang Pitra ini insinuasi kepada klien kami. Saudara ini dengan blok politik pelajar itu sebagai apa? Ya, kami tidak tahu blok politik pelajar itu. Artinya kan saya sampaikan bahwasannya para pelajar ini mengatakan dia mendapatkan informasi dan ajakan tersebut dari blok politik pelajar. Jadi tidak bilang saudara Del Pedronya gitu loh. Begini, masalah blok politik berpelajar ini berkolaborasi dengan Anda dan klien Anda itulah peristiwa penyidikan yang dilakukan, pendalaman yang dilakukan penyidikan. Kolaborasi, kalau memang Anda nggak kenal, kenapa Anda melakukan collab itu tidak melawan hukum. Politik pelajar? Itu tidak melawan hukum. Anda keliru. Kita tidak Anda keliru. Logika dong. Sekarang gini, Mas Aiman bikin acara Mana seperti ini, lalu kemudian dianggap provokasi. Apakah Mas Aiman bisa diproses pengasutan? Kan nggak bisa. Kolaborasi itu harus didalami. Nah, contohnya seperti ini kita saya katakanlah dari acara ini kemudian ada kericuan. Apakah kemudian saya bisa dituduh sebagai melakukan perbuatan pidana? Nggak bisa. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, akan kembali setelah jeda.